Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, para propagandis Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi marah atas berita bahwa Inggris meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah ketegangannya dengan Moskow. Salah satu dari corong Putin mengatakan Inggris adalah target sempurna bagi Rusia untuk menguji senjata nuklirnya. Para propagandis Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi marah atas berita bahwa Inggris meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah ketegangannya dengan Moskow. Salah satu dari corong Putin mengatakan, Inggris adalah target sempurna bagi Rusia untuk menguji senjata nuklirnya. Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan peningkatan terbesar dalam anggaran pertahanan sejak Perang Dingin sebagai respon terhadap agresi Rusia terhadap Ukraina. Dia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan membelanjakan 2,5% dari produk domestik bruto untuk pertahanan pada tahun 2027 dan 3% dalam dekade berikutnya. Sebagai respon, tokoh media Rusia Sergei Mardan menyatakan bahwa Inggris tidak memiliki jumlah yang cukup untuk melawan Rusia. Penyiar televisi pemerintah Rusia, Vladimir Solovyov, menyerukan militer Moskow untuk menjadikan Inggris sebagai tempat uji coba Poseidon, kendaraan nirawak bawah laut berkecepatan tinggi membawa senjata nuklir milik Rusia, yang menurutnya dapat menenggelamkan Inggris di bawah gelombang pasang. Selanjutnya, di tengah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat, pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022 dalam upaya melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang. Di tengah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat, pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022 dalam upaya melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang. Dilansir Newsweek, Selasa 25 Februari 2025, paket bom ini mencakup 107 sanksi baru yang menargetkan armada bayangan Rusia, rantai pasokan militer, serta individu dan institusi keuangan yang mendukung ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Inggris juga akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pendapatan energi Rusia guna mengurangi dana yang dapat digunakan Presiden Vladimir Putin untuk melanjutkan invasi ke Ukraina. Langkah ini muncul setelah pertemuan pejabat Rusia dan Amerika Serikat atau AS di Arab Saudi untuk membahas negosiasi perdamaian. Namun, pertemuan tersebut justru memicu ketegangan antara AS dan sekutu Eropa karena dianggap menyingkirkan Ukraina dari diskusi perdamaian. Secara rinci, sanksi tersebut menyasar 40 kapal dalam armada bayangan Rusia
yang digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak. Dengan langkah ini, Inggris kini menjadi negara Eropa dengan jumlah sanksi terbanyak terhadap kapal-kapal Rusia, yakni 133 kapal. Selain itu, Inggris juga menyasar rantai pasokan militer, termasuk pejabat pertahanan Korea Utara yang terlibat dalam pengiriman pasukan dan senjata ke Rusia. Sanksi juga diberikan kepada 14 individu Rusia yang mendanai sektor ekonomi yang berkontribusi pada perang dan juga lembaga keuangan asing yang mendukung Moskow. Menurut pemerintah Inggris, tindakan ini dirancang untuk mengeringkan dana perang Putin serta membongkar sistem korupsi yang menopang pemerintahan Rusia. Paket sanksi ini juga merupakan bagian dari rencana perubahan yang diusung Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mencakup reformasi dalam politik, sosial, dan ekonomi Inggris. Dukungan terhadap Ukraina menjadi bagian dari misi untuk mempertahankan komitmen terhadap dunia yang bebas dan terbuka. Dalam pidato video di KTT dukungan untuk Ukraina di Kiev pada Senin 24 Februari 2025, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pentingnya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berdiskusi lebih lanjut dengan para pemimpin G7 dan mendorong blok tersebut untuk mengambil langkah lebih berani. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dalam pernyataan resminya menekankan bahwa sanksi ini mencerminkan komitmen penuh Inggris terhadap Ukraina. Dari pihak Ukraina, Perdana Menteri Denis Shmyhal menyampaikan rasa terima kasihnya melalui media sosial X. Di informasi terakhir, jutaan warga Inggris akan membayar biaya energi yang lebih tinggi mulai April 2025. Ini terjadi setelah regulator Ofgem mengatakan batas harga domestiknya akan naik 6,4% akibat melonjaknya harga energi grosir. Jutaan warga Inggris akan membayar biaya energi yang lebih tinggi mulai April 2025. Ini terjadi setelah regulator Ofgem mengatakan batas harga domestiknya akan naik 6,4% akibat melonjaknya harga energi grosir. Melansir Reuters pada Selasa, 25 Februari 2025, kenaikan ini merupakan kenaikan triwulan ketiga berturut-turut dan merupakan pukulan bagi pemerintah. Kenaikan ini terjadi setelah angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan untuk Januari. Batas baru Ofgem sebesar 1.849 pound sterling atau 38,1 juta rupiah setahun untuk penggunaan rata-rata listrik dan gas. Ini naik 111 pound sterling atau 2,2 juta rupiah atau 6,4%
dari 1.738 pound sterling atau 35,8 juta rupiah pada batas sebelumnya. Harga gas acuan Inggris mencapai titik tertinggi dalam 2 tahun pada awal Februari. Ini terjadi setelah suhu dingin menyebabkan penarikan gas besar-besaran dari toko-toko gas Inggris dan Eropa setelah kesepakatan untuk memasok gas Rusia melalui Ukraina berakhir. Menteri Energi Inggris Ed Miliband mengatakan pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil yang mahal. Ia juga memberikan dukungan melalui Warm Home Discount yang menawarkan potongan 150 pound untuk tagihan listrik bagi sebagian orang setiap musim dingin. Inggris memiliki target untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikannya pada tahun 2030. Negeri ini memangkas penggunaan gas yang saat ini menyediakan sekitar sepertiga dari tenaga listriknya. Kelompok kampanye meminta pemerintah untuk menawarkan lebih banyak dukungan bagi rumah tangga yang rentan, seperti meluncurkan tarif sosial atau skema bantuan untuk membayar kembali bagi pelanggan yang terlilit utang. Berdasarkan harga energi grosir saat ini, batas atas dapat turun pada bulan Juli menjadi 1.756 pound per tahun, menurut perkiraan analis di Cornwall Insight. Namun mereka memperingatkan bahwa pasar yang bergejolak berarti perkiraan tersebut kemungkinan akan berubah beberapa kali sebelum batas berikutnya diterapkan. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.